Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ikhwafillah dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu panjatkan puja dan puji syukur terbaik kita kehadirat Allah. Apapun nikmat yang kita terima saat ini, apapun mungkin keadaan kita saat ini, mungkin ada yang sehat, pasti ada juga yang sakit. Ada yang saat ini sedang diberikan kelapangan rizki, pasti ada juga yang sedang diberikan ujian. Mungkin ada yang saat ini sedang banyak mendapatkan kabar gembira, ada juga pasti yang sedang bersedih. Ya, itulah namanya kehidupan ya. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, siapa di antara kita yang tetap selalu mengutamakan rasa syukurnya apapun kondisi yang kita alami. Maka mudah-mudahan kita berdoa yang sakit malam hari ini ya, walaupun sakit tetap menonton channel LSK, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sedih, Allah berikan kabar gembira segera. Yang sedang diberikan kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka olehnya. Min haitsu la yahtasib ya. Sehingga mudah-mudahan antum semua yang menonton channel ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka mudah-mudahan mulai saat ini kita selalu gemar ya mencintai Nabi dan selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema ya. Tema ini menjadi satu tema yang kristologi banget ya. Karena judulnya adalah upah dosa yaitu maut. Upah dosa adalah maut ya. Namun sebelum kita mulai membahas tema kita pada malam hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan ampunan ya, selama proses kajian kita pada malam hari ini. Li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik ya. Jadi tema kita ini malam hari ini, kenapa saya katakan kristologi banget, karena memang malam ini kita akan bahas ini ya. Jadi di kekristenan ini ada satu doktrin ya, ada satu ajaran yang terkenal ya, yaitu tentang dosa warisan ya. Dimana dosa warisan ini adalah dosa yang diwarisi oleh Adam dan Hawa karena melanggar perintah
Tuhan pada waktu itu ya, dengan memakan yang namanya buah terlarang ya, buah larangan di surga, yaitu buah, kalau kita orang Islam, buah khuldi gitu ya, atau buah dari pohon kebenaran dan hidup kalau di Kristen. Nah, kemudian dia diusir ya dari surga karena dosanya itu, yang kemudian dosa itu membuat ada gap antara manusia dengan Allah ya. Sehingga kemudian karena besarnya kasih karunia Allah ya, dia kemudian mengutus anaknya yang tunggal ya, anaknya satu-satunya yang namanya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menjadi juru damai ya. Jadi Yesus ini adalah sosok anak Tuhan yang mendamaikan perselisihan, permasalahan antara Adam dan Tuhan gitu ya, antara manusia dan Tuhan. Nah, kemudian dengan cara dia harus mati di atas kayu salib ya, sehingga darah yang keluar dari dalam tubuhnya inilah yang mensucikan kembali dosa umat manusia. Maka kemudian di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, di sana Paulus mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini ayatnya ini ya. Roma pasal 6 ayat 23 di Perjanjian Baru. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Jadi upah dosa adalah maut ya. Kalau upah kerja adalah gaji. Maka ada disebut UMR, upah minimum regional gitu ya. Kalau di Gunung Kidul 1, berapa? 4 ya, nggak salah. Di Jogja 1,8. Jadi segala sesuatu pasti kita melakukan sesuatu ada upahnya. Anak kecil nyariin uban emaknya aja minta upah. Ya. Suruh beli rokok bapaknya minta upah. Ya. Kemudian kita bekerja pasti kita mengharapkan upah tadi. Ya. Nah, begitu juga di dalam kekristenan ada satu doktrin tadi. Jadi yang namanya upah dosa adalah maut. Dosa yang dilakukan Adam ya, ketika di surga menghasilkan yang namanya maut, kematian. Ya. Harusnya kan nggak mati karena udah ada di surga. Di surga kan tempat yang tidak ada kematian, yang tidak mengenal kematian itu di surga. Ini sama dengan Islam juga sama ya. Jadi tempat yang tidak mengenal yang namanya kematian itu adalah, kalau di Islam bukan di surga aja, di akhirat namanya ya. Jadi ketika kita sudah mati, kemudian kita pindah ke alam akhirat, ya, maka sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Kematian itu ya kita jumpai ketika kita masih menjadi manusia di dunia ini, ya. Ketika kita menjadi manusia yang hidup di dunia yang fana ini, karena memang dunia yang fana ini adalah sementara, ya. Dunia yang terbatas ya, oleh ruang dan waktu. Sehingga kemudian ketika kita hidup di dunia ini, ya itu tadi ya, kita mengalami yang namanya kematian. Ya. Jadi di Islam itu sebetulnya bukan persoalan karena dosa ya, karena memang kita hidup di dunia ini. Nah, kalau di kekristenan itu ya kematian itu adalah hukuman. Ya. Jadi maut itu adalah hukuman bagi orang yang berdosa. Ya, karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka kemudian punishment-nya adalah, hukumannya adalah maut, ya. Mati. Walaupun umur nggak sama umur manusia. Nabi Adam kalau salah meninggal dalam usia hampir 1000 tahun. Ya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, itu usianya 63 tahun ya. Bahkan ada beberapa nabi yang usianya lebih dari 1000 tahun dulu. Ya. Bedanya di situ. Kalau semakin ke sini, usia manusia semakin singkat, semakin pendek. Karena zaman semakin tua. Jadi awal Nabi Adam diusir ya ke dunia ini, yaitu zaman masih muda. Ya. Dunia masih muda, maka umur manusia
panjang. Nah, sekarang ketika usia dunia semakin tua, ya, semakin apa namanya itu, sudah tidak muda lagi, maka umur manusia pun semakin pendek. Ya, ya itulah rumus kehidupan dunia yang fana ini. Nah, sehingga kemudian di dalam kekristenan, ya, yang namanya upah dosa adalah maut tadi. Nah, kemudian untuk ya menghindari yang namanya maut ini, supaya kita tidak supaya orang Kristen itu tidak terjerumus atau masuk ke dalam jurang maut, maka dia harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, kemudian ya apa namanya barulah dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal abadi. Begitu kurang lebih gambarannya. Lebih lengkap ya tentu yang lebih pas menjelaskan adalah para pendeta Kristen ya dan para pastor romo, karena mereka yang apa namanya tuh yang mengimani ini. Ya, saya kan cuma mantan dan itu pun udah berapa puluh tahun yang lalu, udah hampir 30 tahun yang lalu saya masuk Islam tahun 2004 ya, 30 tahun yang lalu. Ya. Jadi sudah lama. Mungkin udah ada perubahan atau apa saya nggak tahu. Jadi, nah, kita coba bandingkan dengan ajaran Islam ya, sehingga kita punya wawasan yang cukup luas karena kita melakukan studi komparasi perbandingan agama di sini. Jadi kalau di Kristen ya meyakini bahwa Adam jatuh ke dunia ini jatuh dalam dosa, maka sama ya, masih sama ya. Islam pun sama ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa diusir dari surga ya karena dia melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang, sama dengan Kristen. Nah, ya hanya bedanya ya kalau di Kristen ya dia punya satu ajaran ya, yang ajaran itu harus diyakini, diimani oleh orang-orang yang ingin apa namanya selamat ya dalam Kristenan ini, yaitu dengan cara itu tadi ya, bahwa karena Adam sudah jatuh dalam dosa ya, maka upah yang diterima Adam adalah maut. Maka Adam mati gitu ya, bisa mati, dan anak-anak Adam, orang-orang Kristen mati. Makanya ada kuburan Kristen kan, tulisannya rest in peace ya, lambang salib. Jadi tidak ada yang namanya orang Kristen itu kemudian kekal abadi di dunia ini. Enggak, semua yang masuk ke dunia ini itu pasti ya binasa, pasti akan bertemu dengan yang namanya maut itu tadi ya. Kalau di Islam dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa bahkan ya. Jadi bukan cuma manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati ya, sama kata-katanya ya, yang disebut di situ adalah maut. Di Roma pasal 6:23 juga disebut maut ini. Hanya bedanya kalau menurut kekristenan, maut itu dihasilkan karena pelanggaran Adam ya, karena Adam melanggar, akhirnya kemudian punishment-nya adalah maut. Nah, supaya orang Kristen ya tidak masuk ke dalam jurang maut selamanya, maka dia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, berbeda dengan Islam. Adam diusir ke surga, dari surga ke dunia, betul, karena memang melakukan kesalahan. Tapi kemudian Allah mengampuninya. Nah, ini ya, bedanya di sini. Kalau di Kristen, Tuhan ini berkonflik sama manusia. Adam dan anak keturunannya ini ya tidak akan diampuni kalau dia tidak mengakui bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ya untuk menebus dosa manusia dan menjadi juru damai tadi, yang mendamaikan manusia dengan Tuhan.
Jadi Tuhan marah. Ya. Kemarahan Tuhan sama Adam tidak bertepi, tidak berujung. Ujung kemarahan Tuhan adalah ketika Yesus mati di kayu salib itu. Ya. Jadi bayangkan itu, dari zaman Adam sampai Yesus itu, ya berapa nabi tuh? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, terus ya ada 23 nabi. Karena kalau urutannya menurut Islam ya, kan Nabi Isa atau Yesus itu kan nabi ke-24. Nabi Muhammad ke-25. Ya berarti kalau Nabi Adam nabi pertama, ya kan? Itu ayam apa kucing itu? Di atas itu. Ya, ya. Kalau ayam takut ayamnya santri itu ya, terlepas nanti. Nggak apa-apa, ya intermezzo. Jadi, waduh sampai di mana jadi lupa? Sampai di mana? Admin ceritanya tadi. Ada yang ingat? Ya, jadi berapa nabi itu dilewatin? Selama masa itu Tuhan itu berkonflik sama manusia, ya kan gambarannya itu. Dan tidak ada pengampunan di sini. Ya, pengampunan baru diberikan ketika Yesus ya dibunuh di atas kayu salib, berkorban untuk manusia, menebus dosa manusia. Sementara di Islam, ya Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga ke dunia. Ya, kemudian dipisahkan. Ya, dipisahkan dulu belum ada teknologi GPS, Google Map belum, internet belum ada. Ya. Selama 200 tahun. Sampai kemudian Allah satukan kembali, pertemukan kembali di satu gunung ya di kota Mekah, di dekat kota Mekah namanya Jabal Rahmah. Ya di Saudi sana. Disitulah kemudian Adam bertemu lagi istrinya setelah 200 tahun. Setelah diusir dari surga. Nah, kemudian Allah mengampuni Adam dan Hawa di situ. Maka disebut Jabal Rahmah. Gunung tempat rahmatnya Allah. Tempat kasih sayang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Disitulah kemudian Allah mengampuni dosanya Nabi Adam. Kenapa Allah mengampuni dosanya Nabi Adam? Karena Adam mengakui kesalahannya. Kemudian taubatan nasuha. Nabi Adam minta ampun sama Allah. Ya, bahkan doanya Nabi Adam itu diabadikan dalam Al-Quran. Dan itu menjadi doa yang dibaca oleh umat Islam. Ya, doanya tuh begini. Rabbana, ya Rabbana, Tuhan kami ya Tuhan kami. Ya. Dhalamna anfusana, sungguh kami telah menzolimi diri sendiri. Jadi Nabi Adam mengakui bahwa Nabi Adam zalim pada diri sendiri. Wa ilam taghfir lana, kalau engkau ya Allah tidak mengampuni ya diri kami ini, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Nabi Adam terus baca doa itu, Rabbana, Allahumma Rabbana, zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Dibaca terus-terusan sama Nabi Adam. Akhirnya Allah kemudian Allah itu Tuhan yang ya innar rahmati taglibuhul ghadabi, yang kasih sayangnya itu selalu mendahului murkanya. Memang Allah marah sekali sama Adam ketika dia melanggar, ya, karena sudah dikasih tahu larangan kamu ada di surga cuma satu, jangan makan pohon itu, jangan makan buah itu, buah semua di dunia ini boleh kamu makan, termasuk buah istrimu, ya, tapi jangan kamu makan buah yang ini, kan gitu, buah khuldi itu, ya, nekat dimakan. Marah. Tetapi karena Adam dan Hawa ini bersungguh-sungguh minta ampun sama Allah selama 200 tahun mereka dipisah. Ya, kemudian dia berdoa mati-matian. Berdoa dengan sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Akhirnya Allah ampuni. Kenapa? Karena tadi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi Allah ampuni dosanya. Di zamannya itu nggak perlu menunggu setelah 23 nabi lewat, ya kan, baru diutus
itu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi langsung ketika Nabi Adam diusir, 200 tahun Allah hukum, ya, Allah pisahkan dengan istrinya. Kemudian Nabi Adam berdoa sungguh-sungguh minta ampun, baru Allah pertemukan lagi di Jabal Rahmah, Allah satukan lagi mereka, Allah ampuni mereka, baru kemudian Allah berikan ya petunjuk bagaimana ya hidup di dunia ini, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya bisa kembali lagi ke surga, gitu ya. Jadi Allah sayang sama Adam dan sayang pada semua keturunan Nabi Adam, ya. Kenapa? Karena Allah kasih tahu jalan kembali ke surga. Sebab apa? Sebab hakikatnya Adam adalah makhluk surgawi, ya kan? Tetapi diusir ke dunia karena melakukan dosa. Ya, tetapi kemudian karena kasih sayang Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah beritahu jalan kembali ke surga. Makanya kita sekarang hidup di dunia ini, ya kan, sebagai anak cucu keturunan Nabi Adam, kalau mau mengikuti jejak nenek moyang kita, ya bisa kembali pulang kampung halaman kita, yaitu ke surga, maka ikutilah petunjuk yang ada dalam Al-Quran, ya kan? Ikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana supaya kita bisa kembali ke surga? Yang harus kita lakukan ada dua. Yang pertama adalah ya amanu billah. Ya, kita harus beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amanus sholeh. Kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang baik didasari karena keimanan kita kepada Allah. Jadi yang iman dan amal soleh ini yang menjadi bekal kita untuk bisa pulang ke surga. Ya. Tetapi sekali lagi kembali kita ke surga itu nanti adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melulu juga orang yang kemudian amal solehnya sedikit tidak bisa masuk surga. Kenapa? Itu sudah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas yang pasti, orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Apapun bentuk amal solehnya, sekecil apapun amal soleh yang dilakukan, ya, kalau Allah ridho, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kita ingat ya cerita pelacur ngasih minum anjing, ya kan? Pelacur pekerjaannya hina, anjing adalah binatang yang hina kan gitu ya, karena dia najis ya. Tapi kemudian perbuatannya si pelacur memberi minum anjing ini adalah perbuatan yang baik. Allah ridho, masuk surga bisa. Jadi nggak perlu banyak amal soleh juga. Kenapa? Allah ridho enggak gitu sama kita ini problem. Kenapa itu tadi? Karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang, udah gampang. Nah jadi di situ ya. Nah, kembali lagi kepada konsep pengampunan dosa di Kristen. Jadi konsep pengampunan dosa di Kristen ini, ya, kalau menurut saya gitu ya, seperti ada satu skenario besar grand design oleh bapak-bapak gereja, ya kan, yang seolah-olah itu memaksakan ya, orang untuk menerima konsep penebusan dosa lewat penyaliban Yesus ini, ya kan, yang sangat debatable, ya, karena masih dalam perdebatan panjang sampai menjadi perdebatan dua agama kan gitu. Ya. Kenapa penyaliban Yesus ini menjadi perdebatan dua agama Islam dan Kristen? Karena disinilah titik awal, ya, titik awal yang menjadi perbedaan antara Islam dan Kristen. Kalau Islam tidak mengakui Yesus itu disalib, kan? Tidak mengakui Yesus mati disalib, ya. Dengan tegas dalilnya di Al-Quran surat An-Nisa itu ya. Wa ma sholabuhu, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Kata Allah, ya ini yang ngomong Allah nih, bukan saya. Ya, otomatis informasi yang datang dari Allah paling valid dong, A1 kan. Harus dipercaya karena ini harus diimani. Yang berfirman nih Allah nih yang bilang begini, bukan Paulus. Ya. Atau bukan ya saya ya, bukan Nabi Muhammad pula. Wa ma qataluhu kata Allah.
dan mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibkan Nabi Isa. Walakin subbihalahu, yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Ya, itulah yang diduga adalah Yudas Iskariot dalam Islam. Ini Islam. Ya, jadi di Islam itu tidak ada cerita pembunuhan Yesus dan penyaliban Yesus. Yang ada Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah dimi'rajkan sama Allah, diangkat ketika mau dibunuh, diangkat sama Allah. Ya, dan masih ada sampai sekarang. Belum turun-turun dia. Nyangkut di lapis langit keberapa nggak tahu. Nanti bakal turun lagi ya di akhir zaman ya. Mungkin di zamannya Imam Mahdi atau mungkin setelahnya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, atau mungkin Imam Mahdinya itu sendiri, wallahu a'lam bishawab, itu nanti pembahasan khususnya. Jadi Islam selesai di situ. Pembahasan mengenai Yesus Kristus Nabi Isa. Tidak ada istilah penyaliban, pembunuhan, tidak ada. Ya, tidak ada istilah kebangkit di hari ke-7, hari ketiga. Tidak ada Islam 40 hari kemudian baru naik, tidak ada. Ya. Di Islam ketika mau dibunuh, mau disalib, diuber sama tentara Romawi, Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara apa? Diangkat sama Allah. Sewujud-wujud. Kau bisa, ya Nabi Muhammad aja bisa ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, buat Allah apa sih nggak bisa? Dan ini yang bilang Allah sendiri. Ya. Yang bilang Allah sendiri. Nah, sementara di Kristen, ya, bablas ceritanya. Ya. Dikira yang dibunuh, yang disalib itu adalah Yesus Kristus, padahal Yudas Iskariot kan. Nah, tapi nggak tahu ketika itu waktu itu mungkin kan zamannya beda ya. Kita juga nggak bisa back ya to the past ini ya, kembali ke masa lalu. Nggak ada juga mesin waktu yang bisa memutar ulang lagi kecuali minjem sama pintu waktunya Doraemon mungkin ya. Bener nggak sih kan gitu ya? Kan kita nggak tahu, maksud bener nggak yang apa sih yang di ini sama orang Kristen kok sehingga mereka itu yakin itu adalah Yesus kan gitu. Padahal Yudas. Ya. Bener nggak sih pandangan mereka kan begitu maksudnya. Nah ini yang kita nggak tahu ya karena kita hidup di zaman sekarang. Tetapi yang harus kita yakinin menurut kita umat Islam adalah keterangan dari Allah sudah cukup jelas. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, selesai. Tidak ada peristiwa penebusan dosa, tidak ada peristiwa penyaliban, tidak ada peristiwa kematian, tidak ada peristiwa bangkit hari ketika kemudian naik ke hari ke-40 pasca dan lain sebagainya. Ya. Ini yang menjadikan titik awal perbedaan Islam Kristen di situ. Ya. Nah, dari situlah kemudian ya, panjang ceritanya. Kristen ya dengan ajaran Yesus mati disalib berkembang terus ya kan sampai sekarang. Islam ya kan ya, karena tidak meyakini Yesus atau Nabi Isa disalib, maka kemudian diutus lagi Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen nggak ngakuin ini, kenapa? Karena dia udah anteng tuh sama si Yudas Iskariot yang dikira Yesus itu kan. Mereka anteng dengan konsep ajarannya sampai sekarang ya kan, mereka otomatis nggak ngakuin Nabi Muhammad dong. Kalau kemudian mereka ngakuin Nabi Muhammad, kelar tuh ya urusan kekristenan. Ya, tidak mungkin sampai sekarang ada orang Kristen. Nah, kemudian Nabi Islam berkembang terus ya dengan konsep Nabi akhir zaman, penutup para nabi, utusan Allah ya. Khataman nabiyyin wa khatamar rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ya. Maka ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini memang sengaja kita kupas ini ya. Upah dosa adalah maut ya. Kemudian supaya kita bisa tahu ternyata sebegitu sebegitu dramatisnya konsep pengampunan dosa dalam Kristen ya kan, sebegitu heroiknya ya. Sebegitu panjangnya lah ini. Sementara di kita di Islam Allah sudah mengampuni dosa Adam dan Hawa ya ketika dia dihukum di dunia ini. Dan sampai sekarang dan kita pun
sudah diampuni karena Adam sudah diampunin dosanya, udah kelar, kagak ada cerita lagi masih turun temurun tuh dosa itu diwarisin. Siapa sih yang mau dapat warisan dosa? Kan gitu ya. Kita kan pengennya warisan duit kayak rumah mewah, tanah, sawah. Enak, warisan dosa kan gitu. Tapi mereka mengatakan kalau kita orang Islam ini karena kita tidak percaya pada Yesus ya sebagai Tuhan juru selamat yang mati di kayu salib, maka kita ini adalah orang-orang yang mewarisi dosanya Adam, yang nanti kita ini pasti bertemu dengan yang namanya al-maut ya. Jadi jangan coba-coba bikin masjid namanya Masjid Al-Maut, kagak ada yang datang sholat ya, bubar semua pada takut ya. Masjid Al-Maut atau pondok pesantren Al-Maut. Al-Hadid dekat sama kuburan ya, kuburan tuh Al-Maut gitu ya. Tapi namanya bukan Al-Hadid, bukan Al-Maut, Al-Hadid ya. Sehingga kemudian ya pondok pesantren Al-Maut pengasuhnya malaikat Israel gitu ya. Jadi itu ya. Makanya kemudian apa namanya? Kita yang muslim ini bersyukurlah punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mekanisme pengampunan dosa di Islam nggak repot. Ya, tidak perlu turun-temurun diwaris-warisin segalanya. Dan insya Allah kita ya karena kita tidak punya beban dosa warisan apapun ya, dan kita sama Allah dikasih tahu petunjuk jalan kembali pulang kampung ke surga, insya Allah orang Islam ya, semuanya akan kembali ke surga. Cuma memang ada yang maksud nama kita pulang kampung kan begitu. Ada yang pulang kampungnya Hamin 7 begitu kan kita nggak tahu. Ada yang Hamin 6. Ya kalau semuanya jadi satu waktu kagak muat kali ya, padat banget gitu ya. Ya. Dikumpulinya sama terminalnya Padang Mahsyar tuh ya. Tapi kan beda-beda, ada yang pulang kampungnya naik Mercy kan gitu ya. Ada yang pulang kampungnya naik Alphard. Ada yang naik odong-odong, jatahnya TPD kan gitu ya. Naik odong-odong gitu ya. Ya, sambil nyanyi kan ya. Kereta kelinci dulu, kereta sepur gitu ya. Kenapa? Karena rombongan rame-rame kan gitu. Ya. Diangkut semua yang di Al-Hadid kan. Jadi bedanya itu doang gitu ya. Tetapi semuanya akan masuk ke dalam surga karena kita tidak mewarisi dosa apapun dan ya kita tidak binasa oleh maut. Ya. Jadi di Islam tidak ada ajaran orang Islam akan binasa oleh maut. Orang Kristen kalau dia tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, maka dia binasa selama-lamanya oleh maut. Jadi misalnya saya, ini menurut orang Kristen ya. Menurut orang Kristen saya ya mati karena saya sudah tidak berkalung salib lagi, ya maka saya akan mati selamanya. Udah kelar urusan lu, nggak ada lagi jatah lu di surga gitu. Yang masuk surga itu cuma mereka yang berkalung salib gitu. Ya itu menurut orang Kristen. Tapi kalau menurut kita orang Islam beda lagi. Ya. Menurut kita orang Islam tidak ada urusannya. Kita ini sama Nabi Adam ya memang keturunan. Tetapi kita tidak dapat warisan dosa apapun. Memang kita berdosa. Ada hadis yang mengatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Jadi ada orang yang melesetin. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap keturunan Nabi Adam itu berdosa. Nah, ini kan dosa warisan. Ya. Tapi panjangan hadisnya dibaca aja. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Ya. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itulah orang yang bertaubat. Nabi Adam dosa, tapi dia taubat, diampunin sama Allah. Begitu juga anak cucu keturunannya, ketika dia berbuat dosa, bahkan dosa yang dilakukan anak cucu keturunan Adam sekarang ini, dosa yang tidak pernah terbayang oleh nenek moyangnya, bapak moyangnya Adam dan Hawa. Ya kan? Dosanya itu begitu luar biasa. Ya. Bukan cuma makan buah khuldi sekarang. Ya. Segala macam buah dimakan itu sama anak Adam. Ya. Tetapi wa khairul khata'un at-tawwabun, sebaik-baik orang berdosa, sebarah apapun orang yang berdosa, ya minta ampun sama Allah. Infiru apa namanya itu? Apa jadi lupanya?
Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, kata Allah, menuju ampunan Allah. Segera, ya. Yang ampunan Allah itu luasnya itu seluas langit dan bumi, begitu. Diberikan untuk orang yang bertakwa. Jadi nggak usah khawatir. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Begitu ya, itu Al-Quran yang ngomong. Allah yang ngomong. Maka dikatakan, kalau kita minta ampun sama Allah itu digambarkan sambil jalan, Allah akan menyambut kita dengan berlari. Kalau kita sambil lari, Allah itu akan menghampiri kita dengan, ya kan, apa namanya itu, mungkin lari lebih kencang lagi lah intinya. Pasti ampunan Allah itu akan lebih cepat. Ketika kita minta ampun, ya kan, sambil nangis, Allah akan mengampuni kita, ya kan, dengan rahmat yang luar biasa. Jadi selalu lebih cepat ampunan Allah daripada kita minta ampun. Jadi itu gambarannya. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan lau amiltumul khotoya, kalau kamu melakukan satu dosa, hatta malaatis sama, gitu ya, sampai dosamu itu memenuhi langit misalnya. Langit ini penuh semua sama dosanya Winardi bin Yadi. Ya. Andai kata dosanya itu sebanyak itu, rasanya kagak ada dosa manusia memenuhi langitnya. Langit segitu luasnya, sama satelit si Elon Musk aja belum penuh-penuh, ya kan? Apalagi dosa kan ya. Hatta malah atis sama, andai kata penuh itu langit dengan dosa yang dilakukan oleh kita. Kemudian sumanuziltum, kemudian dia bertaubat, ya. Apa yang terjadi? Sumanuziltum, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fataballahu alaikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Oh, enggak, luar biasa. Ada sebenarnya ayat di Kristen yang bagus. Kalau dosamu merah seperti kirmizi, hitam seperti apa, kemudian Allah akan mengampuni dosamu ya seperti susu, ya itu ya. Jadi lupa saya ayatnya. Tapi di Kristen pun ada ini. Ya. Sehingga tidak perlu ribet-ribet. Tapi kan Kristen ini agama yang kitab sucinya itu diambil bukan dari satu sumber. Kalau kita kan Al-Quran ini diturunkan dalam satu masa, yaitu selama Nabi kita Muhammad SAW hidup. Itu pun diturunkan tidak seumur hidupnya Nabi, hanya kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, ya, digenepin 23 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir sampai umur 40 dia Nabi, umur 40 dia angkat menjadi Rasul, disitulah mulai dia diberikan wahyu oleh Allah, sampai umur 63 tahun dia wafat. Ya. Jadi dalam satu masa, sementara Alkitab ini, ya, 1600 tahun jaraknya. Kan beda, Al-Quran diturunkan 23 tahun, nih Alkitab 1600 tahun itu. Ya, dari tahun jebot sampai tahun Yesus lahir kan itu. Semuanya dirangkum ya, dari bahasanya makanya beda-beda. Al-Quran bahasanya cuma satu, bahasa Arab. Sementara Injil, Alkitab orang Kristen itu kitab sucinya dua, dalam satu kitab bahasanya dua. Bahasa Ibrani sama bahasa Yunani, ya. Sebab bahasa Ibrani itu yang bahasa yang lama, ya, yang dipakai oleh perjanjian lama. Bahasa Yunani ini bahasa yang perjanjian baru, karena Yesus itu lahir di era Imperium Romawi kan. Ya, sehingga kemudian ya beda memang, ajaran-ajarannya kadang-kadang tak ada kontradiksi satu sama lain, tuh sudah biasa ya di kekristenan itu. Ya, makanya ada ayat-ayat yang saya sebenarnya masih mengagumi, tetapi itu tidak sejalan, tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Itu tadi beda zaman, beda bahasa juga lain. Ya. Sementara Al-Quran diturunkan dalam satu masa, dan itu bukan Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran. Itu adalah langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan
pembahasan kita malam hari ini ya menjadi wawasan gitu ya. Menjadi wawasan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua dan memberikan hidayah ya. Hidayah kepada apa namanya tuh orang-orang di luar Islam untuk bisa menikmati indahnya agama rahmatan lil alamin, yaitu agama Islam. Nah, ini ada komen dari ya Ustadz Sugi ini kan ya, Sugi Kristologi ya. Jadi salam akal sehat kalau nggak salah ya. Atau mungkin Sugi yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam kusa host sama Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Sugi sudah diterima salamnya, Anda saya jawab ya. Mudah-mudahan berkah semua, saling doa. Baik itu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita dan seluruh aktivitas kita dan dakwah yang kita lakukan dimanapun kita berada. Jazakumullahu khairan katsira. Saya tidak perlu promosi panjang lebar, pokoknya setiap live streaming saya sudah promosikan 3 ya, kopi tahajud, ya sabun wajah, X-Face ya, Karkol punya, kemudian propolis yang luar biasa, Proflavo dengan khasiat yang tidak kaleng-kaleng ya. Insya Allah bagi antum yang tertarik berminat boleh langsung menghubungi kami untuk bisa mendapatkannya, atau mungkin menjadi agen di kota-kota antum yang belum ada juga boleh ya, karena perusahaan menawarkan sistem marketing yang juga menarik ya. Nanti akan kami hubungkan dengan perusahaannya langsung ya. Kalau kami kan hanya ikut mempromosikan. Baik, itu saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.